Setiap insan yang menapaki panggung kehidupan ini adalah seorang murid di Madrasah Agung milik Allah. Sang Maha Guru tidak hanya membekali dengan kitab petunjuk, namun juga merancang kurikulum yang unik bagi setiap jiwa, terjalin dari benang-benang amal dan juga helaian dosa. Keduanya, dalam genggaman kebijaksanaannya, menjadi alat pengajaran yang luar biasa, mengukir pemahaman yang mendalam di loh hati sang hamba. Dalam diri setiap anak Adam, tersemat potensi ganda, kecenderungan menuju kebaikan luhur dan tarikan pada kealpaan atau kesalahan. Ini bukanlah sebuah kecacatan dalam penciptaan, melainkan sebuah panggung yang sengaja digelar oleh sang sutradara agung. Di atas panggung inilah drama pembelajaran sejati berlangsung. Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan ketakwaannya, bukan untuk menjerumuskan, melainkan untuk menguji, mengasah, dan akhirnya menyempurnakan. Seorang hamba yang sadar akan menyaksikan bagaimana pasang surut antara keinginan melakukan amal dan godaan untuk tergelincir dalam dosa menjadi medan perjuangan yang tiada henti. Dalam pergulatan inilah ia belajar mengenali dirinya, kelemahannya, kekuatannya, dan yang terpenting, ketergantungannya yang mutlak kepada Allah. Setiap pilihan yang diambil, setiap langkah yang diayunkan, adalah bagian dari proses belajar membedakan mana bisikan rahmat dan mana rayuan yang menyesatkan. Fitrah yang membawa potensi kebaikan dan keburukan ini menjadi arena bagi seorang hamba untuk menyaksikan bagaimana Allah bekerja dalam dirinya. Ketika ia mampu memilih kebaikan, itu adalah tanda adanya pertolongan dan bimbingannya. Sebaliknya, ketika ia terjatuh dalam kesalahan, itu adalah kesempatan untuk merasakan keluasan ampunannya dan kedalaman rahmatnya, asalkan ia kembali dengan penyesalan. Maka, dualitas ini bukanlah untuk diratapi, melainkan untuk dijalani dengan kesadaran penuh. Ia adalah kanvas tempat Allah melukiskan pelajaran-pelajarannya, agar sang hamba tidak hanya mengenal kebaikan secara teori, tetapi juga merasakan bagaimana berjuang untuk meraihnya dan bagaimana bangkit setelah terjatuh darinya. Sungguh, ini adalah desain pendidikan yang sempurna dari Yang Maha Bijaksana. Ketika seorang hamba digerakkan hatinya untuk melakukan sebuah amal kebaikan, sejatinya itu bukanlah semata-mata hasil dari kekuatan atau kehendak dirinya sendiri. Ada sentuhan lembut dari taufik ilahi, sebuah pertolongan halus yang membimbing langkah dan melapangkan dada. Amal saleh yang terwujud adalah buah manis yang tumbuh dari benih petunjuk yang ditaburkan Allah dalam taman hati sang hamba. Rasa damai, ketenangan batin, dan kelapangan jiwa yang menyertai sebuah perbuatan baik adalah secicip rasa dari surga yang disegerakan. Ini adalah cara Allah mengajarkan bahwa jalan ketaatan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Setiap sujud yang khusyuk, setiap sedekah yang tulus, setiap kata baik yang terucap, adalah bisikan cinta dari Allah yang dirasakan oleh jiwa yang peka. Namun, pelajaran terpenting dari beramal saleh adalah kesadaran bahwa amal itu sendiri adalah anugerah. Seorang hamba diajari untuk tidak berbangga diri atau merasa telah berjasa. Sebaliknya, ia diajak untuk bersyukur, karena tanpa izin dan kekuatan dari Allah, tiada satu kebaikan pun yang mampu ia hadirkan. Syukur ini melahirkan kerendahan hati dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pemberi anugerah. Maka, amal saleh menjadi cermin bagi seorang hamba untuk melihat betapa pemurahnya Allah. Ia tidak hanya memerintahkan kebaikan, tetapi juga memberikan kemampuan untuk melakukannya dan menganugerahkan rasa manis setelahnya. Inilah pendidikan melalui kenikmatan, sebuah undangan untuk terus berjalan di atas rel kebaikan, merasakan kasih sayangnya dalam setiap tindakan yang diridunya. Dalam skenario pembelajaran ilahi, dosa bukanlah akhir dari segalanya, melainkan seringkali menjadi titik balik yang krusial. Ketika seorang hamba tergelincir dalam kesalahan, ada rasa pahit yang menyertainya. Kegelisahan, penyesalan, dan ketidaknyamanan batin. Rasa pahit ini, jika disikapi dengan benar, adalah obat yang membangunkan dari kelalaian.
Allah mengizinkan seorang hamba merasakan akibat langsung dari perbuatan dosanya, bukan karena kebencian, tetapi sebagai pelajaran berharga. Kerisauan hati yang timbul adalah alarm alami yang menandakan bahwa jiwa sedang menjauh dari fitrahnya yang suci, menjauh dari sumber ketenangan sejati. Ini adalah cara Allah mengajarkan tentang konsekuensi, tentang bagaimana setiap tindakan memiliki dampak bagi pelakunya. Lebih jauh, pengalaman berdosa membuka pintu bagi seorang hamba untuk mengenal sifat-sifat Allah yang lain, seperti Al-Ghaffar, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ketika ia kembali dengan penyesalan yang tulus, memohon ampunan, ia akan merasakan betapa luasnya samudra maaf ilahi. Pengalaman ini melahirkan rasa hina di hadapan keagungan Allah, sekaligus rasa cinta yang mendalam atas kasih sayangnya yang tiada batas. Dosa yang disusul dengan taubat nasuha bisa jadi mengangkat derajat seorang hamba lebih tinggi daripada amal yang disertai kesombongan. Ia belajar tentang kerapuhan dirinya, tentang betapa ia membutuhkan Allah dalam setiap tarikan nafas. Maka, janganlah berputus asa karena dosa, sebab di baliknya tersimpan pelajaran tentang hakikat kehambaan dan kemurahan Tuhan yang tak terhingga. Ilmu Allah tidak hanya tercurah melalui lembaran kitab suci atau lisan para ulama. Ada madrasah agung yang terbentang di dalam diri setiap insan, yaitu pengalaman batiniah. Setiap getaran kalbu, setiap lintasan pikiran, setiap bisikan nurani, adalah bagian dari kurikulum ilahi yang dirancang secara personal untuk setiap jiwa. Melalui amal, seorang hamba merasakan manisnya iman, kedamaian yang tak terlukiskan, dan kedekatan dengan Sang Khalik. Pengalaman ini adalah pelajaran langsung tentang buah ketaatan. Sebaliknya, melalui dosa, ia merasakan kegelisahan, kehampaan, dan jarak dari sumber cahaya. Pengalaman ini adalah pelajaran tentang akibat dari penyimpangan. Semua ini berlangsung dalam sunyi, tanpa kata, namun begitu nyata dan membekas. Guru dalam madrasah batiniah ini adalah Allah sendiri, yang mengajar melalui ilham, kasyaf, penyingkapan, atau sekadar perasaan yang mendalam. Seorang hamba yang melatih kepekaan batinnya akan mampu menangkap pesan-pesan halus ini. Ia belajar membaca tanda-tanda yang tersembunyi di balik setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Maka, perjalanan spiritual adalah perjalanan ke dalam, menyelami samudra pengalaman batin untuk menemukan mutiara-mutiara hikmah. Tidak cukup hanya mengetahui teori, seorang hamba harus merasakan, mengalami, dan menghayati setiap pelajaran yang Allah hadirkan. Inilah esensi dari ma'rifah, mengenal Allah melalui jejak-jejaknya yang terukir dalam jiwa dan semesta. Kisah-kisah para nabi dan rasul yang terabadikan dalam kitab suci bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Mereka adalah cermin agung yang memantulkan bagaimana Allah mendidik hamba-hamba pilihannya melalui berbagai ujian, pengalaman lahir dan batin, serta kemenangan yang gemilang. Setiap liku kehidupan mereka adalah pelajaran berharga bagi umat manusia setelahnya. Nabi Adam diajari tentang penyesalan dan taubat setelah tergelincir dari perintah. Nabi Nuh diajari tentang kesabaran dalam dakwah dan kepasrahan pada ketetapan Allah. Nabi Ibrahim diajari tentang puncak pengorbanan dan ketauhidan yang murni. Nabi Musa diajari tentang keberanian melawan tiran dan pentingnya bersandar pada kekuatan ilahi. Nabi Yusuf diajari tentang kebijaksanaan dalam menghadapi fitnah dan anugerah setelah kesabaran. Nabi Muhammad, sang penutup para nabi, melewati berbagai fase kehidupan yang penuh dengan hikmah. Dari keyatiman hingga menjadi pemimpin umat, dari kesabaran dalam menghadapi penolakan hingga kemenangan yang diraih dengan rahmat Allah. Setiap detail perjalanan hidup beliau adalah kurikulum paripurna tentang bagaimana menjadi hamba yang sejati, yang belajar dari setiap amal dan bahkan dari setiap ujian yang terasa seperti kesalahan di mata manusia biasa. Mempelajari kisah para nabi adalah seperti duduk di kelas para wali, menyerap ilmu langsung dari pengalaman mereka. Mereka adalah bukti nyata bahwa jalan menuju Allah seringkali dihiasi dengan ujian dan tantangan.
Namun di ujungnya selalu ada hikmah dan kemuliaan bagi mereka yang sabar dan berpegang teguh pada tali Allah. Dalam perjalanan pembelajaran bersama Allah, seorang hamba dibekali dua sayap agung untuk terbang menuju samudra hikmahnya, syukur dan istighfar. Keduanya adalah respon esensial terhadap dua kutub pengalaman, yaitu amal kebaikan dan ketergelinciran dalam dosa. Tanpa dua sayap ini, perjalanan ruhani akan menjadi berat dan tertatih-tatih. Syukur adalah pengakuan tulus bahwa setiap kebaikan yang mampu dilakukan, setiap nikmat yang dirasakan, adalah murni anugerah dari Allah. Dengan bersyukur, hati menjadi lapang, jiwa menjadi tenang, dan pintu-pintu keberkahan semakin terbuka lebar. Syukur atas amal mengajarkan kerendahan hati, menghindarkan diri dari sifat ujub dan takabur, serta memperkuat ikatan cinta kepada Sang Pemberi nikmat. Istighfar, di sisi lain, adalah pengakuan atas kelemahan diri, penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, dan permohonan ampunan kepada Yang Maha Pengampun. Istighfar membersihkan noda-noda dosa dari cermin hati, sehingga ia kembali jernih untuk menerima cahaya petunjuk. Istighfar atas dosa mengajarkan pentingnya introspeksi, kesadaran akan keterbatasan diri, dan harapan akan rahmat Allah yang tak pernah putus. Dengan mengepakkan kedua sayap syukur dan istighfar secara seimbang, seorang hamba akan mampu mengarungi lautan kehidupan dengan lebih ringan dan penuh makna. Ia belajar dari setiap episode, baik yang manis maupun yang pahit, dan terus bergerak maju menuju keridhaan ilahi. Setiap tarikan nafasnya menjadi zikir, setiap perbuatannya menjadi ibadah, karena ia sadar bahwa Allah senantiasa mengajarinya melalui segala cara. Ketika seorang hamba terus-menerus belajar dari amal dan dosanya, dari pengalaman lahir dan batinnya, ia akan mulai memahami bahwa ada sebuah skrip agung yang ditulis oleh Sang Maha Sutradara. Puncak dari pemahaman ini adalah mencapai makam ridho, yaitu sebuah kondisi hati yang menerima dengan lapang dada segala ketetapan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang terasa memberatkan. Ridho bukanlah kepasrahan pasif yang mematikan semangat, melainkan sebuah penerimaan aktif yang dilandasi oleh keyakinan penuh akan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah. Seorang hamba yang ridho memahami bahwa di balik setiap kejadian, termasuk amal yang berhasil ia lakukan atau dosa yang sempat ia tergelincir ke dalamnya, ada hikmah yang tersembunyi, ada pelajaran yang ingin Allah sampaikan. Amal yang dilakukan dengan ridho akan terasa lebih ringan dan murni, karena ia tidak lagi mengharapkan pujian manusia atau balasan duniawi semata. Ia melakukannya karena cinta dan ketaatan kepada Allah. Dosa yang kemudian disesali dengan ridho akan membawa pada penyerahan diri yang total, mengakui bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dan bahwa ampunannya lebih luas dari segala kesalahan. Mencapai ridho Allah juga berarti merasakan ridho dari Allah. Ketika seorang hamba telah melewati berbagai proses pembelajaran, menyucikan hatinya, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya, ia akan merasakan ketenangan sejati. Ia tahu bahwa Allah senantiasa membimbingnya, mengarahkannya menuju kebaikan, bahkan melalui jalan yang terkadang berliku dan penuh ujian. Inilah keberuntungan sejati yang didambakan setiap salik. Kesadaran terdalam yang diperoleh seorang hamba dari dialektika amal dan dosa adalah pengakuan akan kehendak mutlak Allah. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, dari gerakan atom hingga perputaran galaksi, dari lintasan pikiran hingga perbuatan nyata, semuanya berada dalam genggaman iradah, kehendak, dan masyiah, keinginan, Allah. Ini adalah pilar tauhid yang menenangkan jiwa. Memahami bahwa amal kebaikan terwujud atas izin dan pertolongannya, serta dosa pun terjadi dalam pengetahuan dan izinnya sebagai bagian dari ujian atau pelajaran, membawa seorang hamba pada sikap tawakal yang mendalam. Bukan berarti menafikan ikhtiar atau tanggung jawab, melainkan menyandarkan segala usaha dan hasilnya kepada Allah semata. Bagi jiwa-jiwa yang disinari cahaya ma'rifah, mereka akan melihat bagaimana Allah senantiasa mengalirkan hikmah dan kebaikan melalui setiap kejadian.
Bahkan dalam peristiwa yang tampak buruk atau kesalahan yang dilakukan, ada tangan kasih sayang Allah yang tersembunyi, yang jika disadari, akan mengantarkan hamba pada penyesalan, perbaikan, dan kedekatan yang lebih erat dengannya. Sungguh beruntung insan yang diarahkan hatinya oleh Allah menuju kebaikan, yang jiwanya senantiasa condong pada ketaatan dan ridhonya. Ini adalah anugerah terbesar, karena pada hakikatnya, seluruh perjalanan kisah hidup manusia, dengan segala suka dan dukanya, amal dan dosanya, adalah manifestasi dari kehendak Allah yang maha bijaksana, yang senantiasa bertujuan untuk mengajar, menyempurnakan, dan mengembalikan hambanya kepada sumber segala kebaikan.